Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini berisikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.6 tentang budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, Ratu Mary Agusta dari SDN Cipondoh Makmur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang. Pada video kali ini akan berisikan tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dalam langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi, di mana tahapan pertama atau tahapan yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Nah, contoh pertanyaan atau pernyataan yang dapat kita gunakan pada tahap ini adalah: baik, Ibu kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain? Ibu juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang dapat kita ajukan salah satunya adalah: apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kemudian tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini kita bisa mengajukan pertanyaan berupa: baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Ibu ingin tahu kalau kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Penerapan segitiga restitusi ini akan diterapkan pada 2 kasus mengenai siswa yang melanggar peraturan sekolah. Kasus pertama yaitu siswa yang tertidur ketika proses pembelajaran. Kasus yang kedua, siswa yang mengobrol ketika proses pembelajaran. Kasus 1. Guru sedang menjelaskan pelajaran IPA. Ternyata ada murid yang bernama Kayla tertidur di dalam kelas sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan guru. Guru menegur dan memberikan sebuah pertanyaan, tetapi Kayla tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih mengantuk. Lalu guru menyarankan Kayla untuk mencuci mukanya agar tidak mengantuk dan kembali lagi ke kelas. Kemudian pada kasus 2, pada saat pembelajaran di lab komputer untuk membuat reklame menggunakan aplikasi Canva, ada murid bernama Fitri. Asyik bicara dengan teman di sebelahnya ketika guru menjelaskan pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga murid lain merasa terganggu dengan suara yang Fitri keluarkan karena tidak bisa mendengarkan suara guru dengan baik ketika pembelajaran. Berikut demonstrasi kontekstual yang dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi dengan 2 kasus tersebut dan juga tanggapan murid pada kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Ada berapa? 2. Pertama, yang kedua,
aja? Karena tadi tertidur, ngantuk, jadi belum bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kaila boleh sekarang untuk cuci muka dulu ya. Kaila, kamu tahu tidak kenapa Ibu mau ambil kamu ke sini? Tidak tahu, Bu. Coba kamu pikirkan apa yang tadi kamu lakukan ketika Ibu sedang menjelaskan. Saya mengatur di dalam kelas dan akhirnya saya tertidur di dalam kelas. Iya, pasti setiap orang kalau sudah mengantuk inginnya tertidur ya. Dan juga pasti setiap orang mengalami apa yang kamu rasakan. Dan saya sudah tertidur di dalam kelas dan akhirnya saya tidak bisa menjawab apa pertanyaan dari Ibu. Iya, tapi tadi untungnya ketika Ibu memberikan pertanyaan kepada kamu terbangun ya tadi, tidak tertidur lelap di kelas. Dan juga kamu mau untuk cuci muka agar kamu semangat kembali untuk belajar. Tapi Ibu ingin tahu apa alasan kamu tertidur di dalam kelas? Saya bermain HP di dalam malam. Ya, sepertinya itu perbuatan yang kurang baik ya Kaila. Karena kamu main HP sampai larut malam, akhirnya kamu jadi mengantuk dan tertidur di kelas. Coba kita pikirkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa kira-kira yang perlu kamu tingkatkan? Selalu menghargai ketika Ibu menjelaskan di dalam kelas. Iya, betul sekali. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki semua itu? Tidur lebih awal, tidak mengantuk sampai larut malam. Iya, apakah di rumah ada yang bisa membantu kamu untuk menjalankan rencana ini? Ada di atas saya dapat membantu saya agar tidak main HP sampai larut malam lagi. Oke, baiklah kalau begitu nanti Ibu akan menghubungi Ibu kamu agar Ibu kamu dapat membantu kamu menjalankan rencana ini ya. Baik, Bu. Ya, sekarang kamu bisa belajar kembali dengan lebih semangat ya Kaila? Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila kelas 6B. Perasaan saya ketika melakukan praktik segitiga restitusi adalah saya merasa senang karena saya diajak berdiskusi dengan Bu Mary dalam keadaan tenang untuk menemukan solusi dari keyakinan yang perlu saya tingkatkan. Saya dibimbing oleh Bu Mary untuk mencari jalan keluar agar saya tidak mengantuk lagi ketika pembelajaran. Terima kasih Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah buka kanvas? Oke, sekarang kita akan buat reklame. Buka sekarang untuk template-nya. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, silahkan dipilih template yang kamu sukai. Ya, sudah dipilih? Sudah, Bu. Oke, ini kenapa Fitri sama siapa? Oh, oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan ke Ibu ya, biar teman yang lain konsentrasi dan mendengarkan arahan dari Ibu. Oke, kita lanjutkan. Fitri, kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, ketika tadi di lab komputer, apakah kamu mendengarkan penjelasan dari Ibu? Saya mendengarkan. Iya, tapi Ibu perhatikan kamu tuh ngobrol dengan siapa ketika Ibu menjelaskan? Iya, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita harus mencari solusi dari masalah ini. Baik, Bu. Ya, untungnya tadi kamu hanya berbicara dengan Syafa, tidak melakukan hal yang lebih buruk seperti keluar dari tempat duduk, jalan-jalan di lab komputer, dan yang lainnya. Tapi Ibu harus tahu apa alasan kamu berbicara dengan Syafa dan apa yang kamu bicarakan. Tadi Syafa ke rumah, Syafa tidak bisa mengerjakan tugas rumah. Dan saya meminta Syafa untuk mengerjakan tugas rumah. Oh, ternyata seperti itu ya. Tapi tetap yang kamu lakukan tadi dapat mengganggu teman-teman kamu. Nanti teman-teman kamu tidak terlalu jelas mendengarkan penjelasan Ibu ya. Berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang harus kamu tingkatkan, Fitri? Saya harus lebih cepat dan menghargai orang yang lebih baik. Iya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya menjadi yang lebih baik lagi? Bersedia. Saya sangat tidak akan mengajar ketika Ibu sudah lebih sama. Oke, baik. Fitri, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Saya akan lebih menghargai orang lain dan saya akan berbicara dengan dan menyampaikan yang ada di dunia. Oke, kalau gitu semoga
menghargai orang lain. Terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama Fitri. Sekarang kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, saya kelas 6B. Saya tadi berdiskusi dengan Bu Mary terkait tindakan saya yang kurang tertib dan tidak menghargai orang lain. Saya sangat senang karena Bu Mary menanyakan alasan kenapa saya melakukan ini, dan Bu Mary memberikan terkait tindakan saya lakukan agar saya dapat lebih tertib dan dapat menghargai serta menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.